Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama mengkaji kitab Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah yang rutin kita laksanakan di setiap hari Sabtu pekan kedua dan hari Ahad pekan keempat. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa taala, mudah-mudahan kajian yang selama ini kita laksanakan menjadi sebuah rutinitas kebaikan, menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua yang mudah-mudahan dapat memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu wasilah dan sarana untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan juga pada orang lain, terlebih dalam masalah agama. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita, yaitu hadis yang ke-35 insyaallah taala, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis ke-34. Hadis yang ke-35 ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting dan harus selalu diingatkan kepada kita semua. Terlebih hadis ini berbicara tentang persaudaraan kita di antara kaum muslimin dan menjauhi segala sebab dan perkara yang dapat merusak hubungan ukhuwah persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini melarang perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan itu pasti dapat memecah persatuan hubungan kita sesama kaum muslimin. Oleh karenanya hadis ini sangatlah penting untuk kita sama-sama pelajari. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad,
saling dengki di antara kalian. Wala tanajashu, dan janganlah saling menipu. Nanti akan kita jelaskan apa itu najash. Karena najash ini berkaitan dengan masalah jual beli. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual penjualan di atas penjualan yang lain. Nanti juga ini akan kita jelaskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Terlebih Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita tentang perkara yang paling besar, dan tidak sedikit perkara ini memasukkan saudara muslim kita ke dalam api neraka, naudzubillah. Maka Nabi mengatakan la yadhlimu, jangan mendoliminya. Wala yakhdhulu, jangan mengabaikannya. Wala yakdzibu, jangan kalian mendustainya. Wala yahkiru, dan janganlah kalian menghinakannya, merendahkannya. Kemudian setelah Nabi berbicara tentang perkara-perkara yang kalau kita lakukan dapat memecah belah persaudaraan di antara kita, maka Nabi mengingatkan at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini, kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, sambil Nabi menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasabi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, ya, perangainya ketika dia merendahkan saudaranya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram untuk kita tumpahkan darahnya, haram untuk kita ambil hartanya, dan haram untuk kita jatuhkan kehormatannya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, hadis ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali fawaid, pelajaran yang bisa kita ambil. Terlebih ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu pembahasan hadis ini tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 jam. Mungkin bisa 2 pertemuan kita bahas. Terlebih hadis ini sangat agung, menjelaskan kepada kita perkara-perkara penting yang harus diketahui oleh setiap muslim agar hubungan persaudaraan di antara kita tetap terjalin dengan baik. Di sini Rasulullah SAW memulai menasihati kita dengan mengatakan la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Nah, di dalam bahasa Arab itu setiap kata yang menggunakan wazan tafa'ala yatafa'alu itu berarti 2 hal yang saling. Seperti misalkan taqatala yataqatalu, saling membunuh. Ya. Tasofaha ya tasofahu, saling berjabat tangan, salaman. Nah, di sini Nabi mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Karena hasad itu muncul dari 2 orang. Ya, nggak mungkin hasad sendirian. Mau hasad sama siapa? Gitu. Ya, maka jangan saling hasad. Si A nggak boleh hasad ke si B nggak boleh hasad ke si A. Nah, lalu apa definisi hasad? Ini penting. Qala ba'du ahli ilmi al-hasadu tamanni zawali ni'matillahi azza wa jalla 'alal ghair. Hasad itu definisinya adalah kita berharap hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu hasad. Ya. Jadi hasad itu kita berharap nikmat yang ada pada saudara kita apa? Hilang. Hasad namanya. Sawa'un kanat an-ni'mah malan au jahan au ilman au ghairi dalik. Baik berkaitan nikmat itu berkaitan dengan harta atau jabatan atau kedudukan atau ilmu, maka kita dilarang untuk hasad. Jadi hasad itu adalah antum melihat ada nikmat yang ada pada saudara antum, kemudian antum berharap nikmat itu
hilang. Misal, ya, antum punya tetangga baru beli mobil baru, kemudian timbul hasad. Kok bisa? Si fulan kayaknya kerjanya di rumah terus. Saya kerja pagi, siang, malam belum juga kebeli mobil. Kok dia udah kebeli mobil? Hasad, kemudian dia bilang, semoga mobilnya besok hilang. Hasad itu, ya. Dan hasad ini luar biasa, penyakit yang luar biasa. Dan hasad ini menjangkiti semua kalangan. Mau orang kaya, orang miskin, orang baik, orang buruk, bahkan orang soleh dan para ulama sekalipun bisa terjangkiti penyakit hasad. Ya. Dan hasad ini luar biasa, terutama ainul hasad, mengerikan sekali. Betapa banyak ya orang-orang yang terkena musibah ya dikarenakan ada ainul hasad dari saudara muslimnya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Maka nanti akan kita jelaskan hadis yang berkaitan dengan ainul hasad dan juga cara penyembuhannya insyaallah taala. Hasad ini luar biasa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terutama kadang hasad ini juga menjangkiti kita kepada orang terdekat kita. Bahkan kadang hasad ini justru timbul kepada saudara kita. Ya. Bahkan kadang timbul kepada saudara kandung kita. Kita punya abang, punya adik yang mungkin secara finansial, secara jabatan lebih tinggi dibandingkan kita. Kemudian timbul hasad. Kok bisa? Baru kemarin setahun kerja jabatannya sudah naik. Mudah-mudahan nanti cepat dicopot jabatannya. Nah, ini hasad. Ya, kita berharap nikmat yang ada pada saudara kita apa? Hilang. Ini namanya hasad. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah lebih lebih keras lagi dalam mendefinisikan makna hasad. Beliau mendefinisikan makna hasad adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair wa illam yatamanna zawal. Masyaallah. Nah, ini mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita jatuh ke dalam perkara hasad. Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan makna hasad itu adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair. Kita membenci nikmat yang ada pada saudara kita walaupun kita tidak berharap nikmat itu hilang pada saudara kita. Wah, ini kan sering terjadi pada kita. Ya. Tadi saudara kita baru beli mobil baru, kemudian timbul rasa benci. Kok bisa dia beli mobil baru? Walaupun kita tidak ada niatan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudara kita. Lihat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai mendefinisikan benci kita, ketidaksukaan kita pada nikmat yang ada pada saudara kita, ini sudah bagian daripada hasad. Ya, memang sulit sekali melawan penyakit hasad ini. Ya, terlebih ketika kita merasa ketidaksukaan kita kepada nikmat yang ada pada orang-orang terdekat kita. Oleh karenanya Nabi mengingatkan. Kenapa? Semua perkara yang diingatkan oleh Nabi ini adalah perkara-perkara yang dapat menghancurkan ukhuwah di antara kita. Ya, tadi hasad ini luar biasa, Pak. Ya. Dan orang yang hasad nanti akan dijelaskan tidak akan pernah bahagia hidupnya. Dia akan pernah tenang. Kenapa? Lihat orang lebih selalu panas. Ya. Kok bisa si fulan bisa begini saya enggak? Kok bisa si fulan punya ini saya enggak punya? Kok bisa si fulan jabatannya tinggi saya enggak? Selama itu enggak akan pernah bahagia. Ya, maka para ulama mengatakan selama orang itu selalu hasad, selama itu tidak akan pernah bahagia. Karena sejatinya selama kita merasa semua nikmat yang ada pada saudara kita harus ada pada kita, selama itu kita tidak akan pernah bahagia. Padahal konsepnya adalah setiap kita sudah mendapatkan nikmat masing-masing sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana selalu saya ucapkan kalimat ini, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang kita. Tidak harus apa yang ada pada orang lain harus ada pada kita. Kalau selama kita merasa apa yang ada orang lain harus sama dengan kita, selamanya nggak akan pernah tenang hidup kita. Ya, orang punya baju baru, pengen punya baju baru seperti dia. Ya, orang punya rumah baru, pengen juga seperti dia. Padahal Allah tahu
fulan dikasih rumah baru karena mungkin Allah tahu dia bisa amanah terhadap nikmat ini, kita nggak dikasih karena mungkin kita tidak bisa amanah. Bisa jadi Allah tidak kasih kita mobil, ya, seperti tetangga kita yang punya mobil karena Allah tahu kalau mungkin tetangga kita punya mobil dia bisa menjaga rasa sombongnya. Mungkin kalau kita tidak bisa, makanya Allah belum kasih dulu sampai kita bisa menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Allah sudah ngatur kita sedemikian rupa. Allah tahu hak kita masing-masing. Dan Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Kalau konsep ini selalu kita terapkan, sudah hidup kita tenang. Ya, ada orang lain dapat nikmat, alhamdulillah. Mungkin itu nikmatnya si fulan, saya belum dapat. Mungkin si fulan punya nikmatnya harta, alhamdulillah. Saya mungkin secara harta biasa saja, tapi alhamdulillah Allah kasih saya harta berupa anak-anak yang soleh-solehah. Tenang hati kita. Ya kan? Bandingkan antara nikmat kita dengan orang lain, tapi tidak membandingkan bahwa apa yang dimiliki mereka harus dimiliki kita. Ya, wah si fulan masya Allah motornya sudah ganti lagi, saya belum ganti juga. Mungkin kita nggak dikasih dari sisi motornya, tapi Allah kasih keberkahan umur. Alhamdulillah, yang punya motor 10 nggak bisa pernah datang ke kajian, motornya nggak pernah dibawa. Kita punya motor butut sekalipun bisa dibawa ke kajian, nikmat dari Allah. Kan begitu. Tenang hidup kita bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi kalau selama itu konsep itu yang selalu kita pegang, sudah. Ya. Hasad ini bisa dihilangkan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tanajashu. Dan janganlah kalian bersikap curang, bersikap najas. Apa itu najas? Najas ini berkaitan dengan masalah muamalah. Berkaitan dengan masalah jual beli. Wal munajasatu fil bai' an yazida fi sil'ati wa huwa la yuridu syira'aha. Yang dimaksud dengan najas itu adalah kita menaikkan harga padahal kita tidak ingin membeli barang tersebut. Apa maksudnya? Kita kasih contoh. Apa tujuannya dia menaikkan harga? Yuridu al-idrar bil mushtari. Karena dia ingin memudaratkan orang yang membeli barang tersebut atau memberi kemanfaatan kepada penjual. Atau memang ada dua-duanya sekaligus, dia ingin memudaratkan orang yang beli atau kerjasama sama penjual. Apa contohnya? Contohnya adalah misalkan ada seseorang datang ke pasar, ke toko baju, beli baju harganya 100.000. Ya, dia pilih-pilih, kemudian dia nawar, dia tanya, berapa nih baju? Oh 100.000 harganya. Kemudian datang laki-laki seseorang. Kemudian kita lagi menawar, dia bilang, Pak, saya belilah baju itu 120.000. Dia beli tujuannya untuk memudaratkan si A tadi. Jadi si A pengen beli kepada si B. Datang si C. Ketika tawar menawar, berapa harganya? 100.000. Datang si C bilang, sudah saya ambillah 120.000. Tujuannya apa? Untuk memudaratkan si A. Supaya si A tidak beli barang tersebut. Akhirnya apa? Kan ini memunculkan apa? Kebencian pada saudaranya. Kok ana lagi nawar, ana udah pengen beli tiba-tiba datang. Ya namanya penjual. Ya, dia mau jual 100.000, datang orang 120.000, pasti dijual sama dia. Betul atau tidak? Tapi yang tersakiti siapa? Si A. Loh ini apalagi dia tahu, ini orang mentang-mentang kaya, gitu kan? Ya. Dia berani bayar 120.000 tujuannya untuk memudaratkan. Atau contoh kedua, memang si C ini kerja sama si B. Ya. Tujuannya adalah supaya si A ini bayar dengan harga yang lebih tinggi. Si A datang, Pak berapa nih baju? 100.000. Ternyata si B dengan si C sudah kerjasama. Kalau ada yang nawar 100.000, kamu tawar 110.000. Supaya nanti si A tadi bilang, ya udahlah saya ambil 120.000. Dia aja berani 110.000, masa saya nggak berani 120.000? Paham? Ini namanya najas. Ya, jadi najas itu ada dua bentuknya. Imma ingin memudaratkan si pembeli, atau memang ada kerjasama untuk memberikan kemanfaatan kepada penjual. Bisa dipahami? Ini najas, ini terlarang. Ya, kenapa? Karena di situ ada mudarat. Apa mudaratnya? Akan timbul kebencian, akan timbul permusuhan,
antara saudara muslim dengan muslim lainnya. Lihat bagaimana Islam sangat menjaga yang namanya ukhuwah, perdamaian, persatuan, supaya seorang muslim tidak benci kepada muslim yang lainnya. Bisa difahami sampai di sini? Naam. Kemudian Nabi mengatakan wala tabaghadu aila yubghidu ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian membenci satu dengan yang lainnya. Nah, benci itu wal bughdu la yumkin ta'rifuha. Benci itu enggak bisa didefinisikan. Betul atau tidak? Apa definisinya benci? Enggak suka. Apa enggak suka? Enggak bisa dibencikan. Apa? Benar-benar cinta. Nah, sebagaimana cinta kata para ulama, cinta itu enggak bisa didefinisikan. Betul atau tidak? Iya. Makanya al-bughdu wal mahabbah, cinta dan kebencian itu enggak bisa didefinisikan, tapi kita paham semua, ya. Benci itu sesuatu yang timbul dalam hati kita ketika ada ketidaksukaan kita kepada sesuatu. Makanya Nabi mengatakan la tas'au bi asbabil baghdha. Maksud daripada la tabaghadu, jangan berusaha mencari sebab-sebab yang dapat menjadikan kita benci kepada saudara muslim kita. Itu namanya la tabaghadu. Kemudian wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Membelakangi di sini adalah imam membelakangi memang secara zahir, ya. Ketika seorang saling benci, saling ketemu, kemudian apa? Imma buang muka atau buang badan. Nah, ini dilarang. Kan kalau kita nggak suka sama saudara kita, pas ketemu apa? Gimana caranya kita menghindar nggak ketemu sama dia? Ya, maka imma kita membuang muka atau membalikkan badan punggung dengan punggung. Ya, bahkan kadang lagi sholat pun berusaha nggak mau ketemu. Ini salah. Ya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Au la tadabaru fir ra'i, atau ada orang sukanya memang pengennya selalu berselisih dalam pendapat. Padahal dia tahu pendapat temannya benar, tapi dia cari-cari supaya temannya salah. Sukanya apa? Berdebat. Sukanya dia tahu ketika diskusi temannya benar, tapi dia berusaha bagaimana supaya jangan sama antara pendapat saya dengan pendapat dia. Dia nggak ridho kalau pendapat dia sama dengan pendapat saya. Berusaha supaya saling bertolak belakang. Ini juga termasuk wala tadabaru. Ya. Jadi wala tadabaru imma secara fisik atau secara pemikiran atau secara hati. Pokoknya saya nggak ridho sama dengan dia. Itu benci banget itu orang. Ya, ketemu fisik nggak mau, sepemikiran pun nggak mau. Ya, pokoknya saya nggak ridho kalau sepakat sama dia. Nah, itu. Dah, itu namanya tadabaru. Kemudian Nabi mengingatkan wa qaulu sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Ai siru mithlal ikhwan. Jadilah kalian seperti orang yang bersaudara. Bahkan terkadang ikhwatul Islam, persaudaraan kita sesama muslim kadang lebih kuat dibandingkan persaudaraan sesama darah, sesama kandung. Betul atau tidak? Kadang orang Masya Allah ketika bersaudara dengan saudara muslimnya kadang lebih dibandingkan dia dengan saudara kandungnya. Ya, kadang saudara kita mencintai kita betul-betul di saat kita membutuhkan dia ada, di saat kita kesusahan dia bantu. Itu saudara muslim. Bahkan persaudaraan kita itu diikat dengan dua kalimat syahadat. Ya, bahwa kita semua di sini bersaudara. Walaupun kita tidak satu darah, tidak ada hubungan kandung, tetapi kita semua di sini bersaudara karena kita dikumpulkan dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian al-muslimu akhul muslim, kata Nabi. Seorang muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Maka Nabi ingatkan, kalau kita bersaudara, maka perhatikan kata Nabi, la yadhlimu, jangan saling menzalimi. Dan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, selalu saya akan ulang-ulang bahwa kezaliman inilah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Bahkan para ulama mengatakan, aktsaru ma yudkhilul muwahhidina an-nara madzalimul ibad. Na'udzubillah. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan ahlu tauhid. Lihat, ini bukan yang paling memasukkan ahlul ma'siyah, tapi ahlu tauhid ke dalam api neraka dikarenakan kezaliman terhadap sesama. Dan saya selalu ingatkan betapa banyak orang Masya Allah
dia bisa menunaikan hak-hak Allah. Sama Allah taat, sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi sering mendolimi sesama makhluk. Banyak hati-hati yang tersakiti, banyak hati-hati yang terlukai, baik oleh lisannya, tangannya, atau anggota badan yang lainnya. Betapa banyak karena inilah pahala yang sudah dia kumpulkan sebanyak-banyaknya dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan sekalian, bapak-bapak yang semoga dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman bukan hal sepele. Ya, betapa banyak kadang kita hanya sekedar menunaikan hak Allah, tapi hak manusia tidak kita tunaikan. Banyak kedzaliman yang kita lakukan dan ternyata itu dijadikan apa? Dijadikan tabungan oleh orang-orang yang pernah kita zalimi di akhirat kelak. Ini yang paling berat, Pak. Kalau kita berdosa sama Allah, kita bermaksiat sama Allah, Allah Ghafurur Rahim. Tapi manusia, apakah bisa dia memaafkan kita? Ya, bukankah pernah kita sampaikan berulang-ulang di majelis ini? Ya, seorang wanita yang rajin sholat malamnya, yang rajin sedekahnya, yang rajin puasa sunnahnya, tapi Nabi mengatakan apa? Hiya finnar. Dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena lisannya tidak pernah dia jaga. Banyak hati-hati yang terlukai diakibatkan karena apa? Lisannya. Maka hati-hati dengan kezaliman, bapak-bapak sekalian. Maka Nabi ingatkan, la yadlimu. Jangan kalian saling mendolimi di antara kalian. Kadang tangan kita, mulut kita, perbuatan kita, mungkin kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu bagian daripada mendolimi orang lain. Ya, hati-hati dari kezaliman. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atadaruna mal muflis. Tahukah kalian di antara kalian siapakah orang yang bangkrut? Ya, selalu kita ulang-ulang sebagai pengingat bagi kita. Kemudian para sahabat mengatakan al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu yang tidak memiliki harta benda. Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya al muflisu fina man yati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa bi hasanatin amsalil jibal. Mereka datang menghadap Allah dengan pahala puasa, sholat, zakat. Lihat, dia diragukan kalau ibadahnya sama Allah, enggak diragukan. Bahkan dikatakan bihasanati amsalil jibal. Kebaikannya seperti gunung. Dia rajin ibadah haji, rajin umrah. Banyak pahalanya, udah enggak bisa diragukan. Tetapi apa? Fayati wa qad daraba hada wa syatama hada wa akhadha mala hada. Akan tapi dia datang menghadap Allah dengan pahala yang banyak tersebut, pernah dia memukul seseorang, dia pernah mencaci maki seseorang, dia pernah hinakan seseorang, dia pernah ambil harta orang tanpa hak. Ya, fayakhudha hada min hasanatihi wa hada min hasanati, maka diambil dari kebaikannya tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya, apa? Ukhidha min sayyiatihim, diambil dari keburukan orang yang pernah mendoliminya, faturiha alaihi thumma turiha finnar, maka akhirnya dia diseret ke dalam api neraka dikarenakan kedoliman yang pernah dia lakukan kepada seorang hamba. Bayangkan, Nabi ingatkan kita, orang ini pahalanya banyak, Pak. Amalan puasanya banyak, amalan sholatnya banyak, tapi karena kedoliman kepada hamba. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, hadis ini sangat penting untuk kita renungi bersama. Jangan sampai kedolimanlah yang menjadikan penyebab kita diseret ke dalam api neraka. Makanya Nabi mengingatkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara, jangan saling menzalimi. Termasuk menzalimi di sini, apakah kita ambil hartanya tanpa hak, atau kita tumpahkan darahnya tanpa hak, atau kita jatuhkan kehormatannya. Ya, ini semua bagian daripada kezaliman. Dan ini menunjukkan kepada kita dalil yang sangat jelas ini. Ada pelajaran besar yang harus kita ambil, bahwa ketika al-muslimu akhul muslim, berarti kita tidak menzalimi dengan kezaliman sekecil apapun, apalagi kezaliman yang besar. Dan ini membantah pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman yang membolehkan bom bunuh diri, yang membolehkan apa? Menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Jangankan kita membunuh orang lain, kita tumpahkan satu tetes pun kita tidak boleh. Bukankah Nabi mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin bighairi haq. Hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak, ya, hilangnya dunia beserta isinya, itu jauh lebih baik daripada hilangnya satu nyawa tanpa
tanpa hak. Kenapa selalu saya kaitkan ini? Supaya ini memahamkan kita bahwa pemahaman keras, pemahaman ekstremisme bukan dari agama Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan apapun. Sekecil apapun kedoliman yang kita lakukan kepada saudara muslim kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika saudara muslim kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, haram hartanya untuk kita ambil, haram darahnya untuk kita tumpahkan. Kenapa? Karena zaman sekarang mulai muncul lagi pemahaman bahwa orang yang di luar daripada golongannya halal darahnya, halal hartanya untuk diambil. Na'udzubillah. Maka selalu saya ingatkan perkara ini untuk pengingat bagi kita dan untuk anak-anak kita. Sampaikan ini kepada anak-anak kita karena generasi kita inilah yang banyak dirongrong oleh orang-orang yang memiliki pemahaman rusak seperti ini. Maka ingatkan ya bahwa Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Naam. Kemudian Nabi mengingatkan wala yakhdhulu. Jangan kita mengabaikannya. Ada saudara muslim kita yang sakit, kita abaikan. Ada saudara muslim kita yang membutuhkan, tidak kita tolong. Ada saudara muslim kita yang sakit, tidak kita tengok. Ini mengabaikan saudara muslim kita. Termasuk wala yakhdhulu. Jangan membiarkan adalah membiarkan ketika kita melihat saudara kita melakukan kezaliman. Ya, kita harus sayang sama saudara kita. Kalau kita lihat ada saudara kita ini sukanya mendolimi orang lain, padahal dia rajin sholatnya, rajin ibadahnya, kita khawatir ibadah tadi sudah nggak bernilai pahala di sisi Allah karena kezaliman yang dia lakukan. Makanya Nabi pernah mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi, tolong saudara kalian yang berbuat dolim dan yang didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang didolimi jelas kita semua bisa paham. Orang yang mendolimi kita pasti tolong. Lah orang yang dolim kenapa harus kita tolong? Maka Nabi mengingatkan cara menolong orang yang mendolimi dengan cara apa? Nasihati. Atau kita tahan kedolimannya supaya tidak mendolimi orang lain. Ini penting. Jadi kita harus sayang sama saudara kita. Kalau kita lihat ada saudara kita suka dolimin orang, ya tolong. Jangan sampai dia nanti masuk neraka ya karena kedoliman yang dia lakukan. Wala yakdzibu, dan jangan kita mendustakan, ya. Jangan kita membohongi saudara kita, ya. Membohongi ini banyak bentuknya. Apakah membohongi dengan ucapan kita atau membohongi dengan perbuatan kita? Termasuk membohongi saudara kita adalah dengan perbuatan kita dalam masalah muamalah. Ini kadang sering terjadi. Apa itu? Dalam jual beli. Ya, jual beli barang yang rusak dibilang bagus, jual beli bekas dibilang baru, jual beli ada cacat, ada aib, kemudian kita tidak terangkan aib dan cacat tersebut. Ini membohongi saudara kita. Kita jual motor, jual mobil, ada aib sampaikan. Ya, ini saya mau jual mobil, ya, nih kondisinya kayak gini, ada cacatnya di depan tergores, misalkan di belakang tergores, ya. Kemudian misalkan di sini ada cacat A, B, C dan D, jelaskan. Ya. Dengan kejelasan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi jual beli kita. Dan sebaliknya, orang yang menutup aib dalam jual belinya, Allah enggak akan berikan keberkahan pada jual belinya. Ya. Sebagaimana kita enggak suka dibohongi orang lain, ya jangan bohongi orang lain. Coba, kalau Bapak beli mobil dibohongi sama orang, ya. Masya Allah, catnya mulus, ya, nggak ada cacat sama sekali. Ternyata di bawahnya mesinnya udah keropos. Pas kita beli dengan sekian puluh juta, pas kita lihat mesinnya keropos. Gimana perasaannya? Sakit. Sebagaimana kita nggak mau didolimi orang, jangan dolimi ini kepada orang. Dan ini banyak, bahkan orang kadang dengan sengaja. Atau sebagaimana pernah saya sampaikan, jual beli di marketplace saat ini. Ya, bapak-bapak yang jual beli online, ya, fotonya bagus, masya Allah, ya, wow, bajunya warnanya bagus, ya, di foto jahitannya rapi, pas yang dikirim tidak sesuai dengan di foto. Ini membohongi saudara kita, ini menipu saudara kita, hati-hati. Atau jual beli ngambil fotonya foto orang, ya, kemudian dia buat tiruannya yang tidak sesuai dengan aslinya. Ini banyak saat ini terjadi. Ya, kalau kita sebagai pembeli merasa tidak suka kalau kita ditipu, maka jangan tipu orang lain, kan begitu.
Ya, wala yahkiru, dan jangan kita merendahkan orang lain. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah. Ini juga kadang hal yang paling menyakiti ketika ada orang yang merendahkan diri orang lain. Ya, apakah direndahkan karena status sosialnya, direndahkan karena kedudukannya, direndahkan karena hartanya, atau direndahkan karena fisiknya. Lihat bagaimana Islam di awal-awal mengingatkan kepada kita agar seseorang itu tidak merendahkan saudara muslimnya karena status sosialnya. Maka Nabi pernah mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala a'jami. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan bagi orang Arab terhadap non-Arab. Ya, hidung kalian mancung sekalipun, ya belum tentu lebih mulia dibandingkan yang hidungnya pesek. Ya, Nabi mengatakan la ahmarin alal aswad, tidak ada keutamaan orang yang kulitnya merah, kulitnya putih dibandingkan yang hitam. Ya, Bilal ibn Rabah, ya, seorang sahabat Nabi, secara fisik hitam, ya, tapi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak para sahabat yang secara fisik mungkin dihinakan, direndahkan oleh yang lain. Bagaimana Ibnu Mas'ud, ya, ketika beliau naik di atas pohon kemudian tersingkap betisnya sangat kecil. Tapi apa? Berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat rasis, tidak menghinakan seseorang karena fisiknya atau status sosialnya. Bahkan, ya, Nabi SAW ketika haji wada, di haji perpisahan, Nabi mengumpulkan para sahabatnya seraya mewasiatkan dengan wasiat tadi, la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabiyyin wali ahmarin ala aswadin wala aswadin ala ahmarin. Kata Nabi, tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap non-Arab, non-Arab terhadap Arab. Tidak ada keutamaan orang yang merah terhadap yang hitam terhadap yang merah. Semuanya sama di sisi Allah, illa bittaqwa. Kecuali apa? Takwa. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian orang merendahkan karena mungkin tidak punya jabatan, tidak punya titel, direndahkan. Orang mungkin direndahkan karena tidak punya harta, direndahkan. Ya, orang mungkin tidak punya kedudukan, direndahkan. Ini tidak boleh. Betapa sakitnya hati kita ketika orang merendahkan kedudukan kita, orang merendahkan jabatan kita. Maka Islam jauh hari mengingatkan kepada kita untuk tidak merendahkan orang lain, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi kedudukan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian, tidak melihat kepada ketampanan, kegantengan, kecantikan kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ini kan satu konsep dalam Islam, bahwa Islam melarang yang namanya rasis. Islam melarang yang namanya merendahkan kehormatan orang lain. Apalagi yang kita rendahkan siapa? Saudara muslim kita. Maka ini sangat luar biasa. Nabi mengingatkan kita, wala yahqiruh. Jangan kita rendahkan, jangan kita hinakan, jangan kita kecilkan. Kemudian Nabi mengingatkan, at-taqwa hahuna. Takwa ini ada di mana? Di dalam hati kita. Ya, yakni taqwallah azza wa jalla fil qalbi wa laysat fil lisani wala fil jawari. Jadi takwa itu bukan cuma diucapkan dengan lisan, saya orang bertakwa. Ya, tapi hatinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa hati menjadi pusat daripada kebaikan seluruh anggota badan kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh amalnya. Apabila segumpal daging ini buruk, buruklah amalnya. Apa? Hati kita, jantung kita. Ya, oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya takwa. Jadi takwa itu bukan hanya diucapkan, saya orang bertakwa. Ya, tapi tidak sesuai dengan apa? Aplikasi di dalam hidupnya. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali untuk mengingatkan kepada kita bahwa takwa itu letaknya di dalam hati. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram untuk kita tumpahkan darahnya. Ini dalil yang paling jelas. Ya, kalau ada anak-anak kita, naudzubillah, la samahallah, ya,
pemikirannya terkena pemikiran seperti ini, boleh kita menumpahkan darah orang lain, boleh kita mengambil harta orang lain, ya, maka kita sampaikan Islam mengajarkan ketika saudara kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka haram untuk kita tumpahkan darahnya. Ya, haram untuk kita ambil hartanya. Kata naudzubillah, ya. Sedih kita melihat mendengar kisah seorang santri masuk ke sebuah pesantren, ya. Pulang-pulang ke rumah, ya, ibunya cuci bajunya, kemudian dia marah. Dia bilang, "Kenapa ibu cuci baju saya? Kok ibu berani-beraninya menyentuh baju saya? Ibu itu haram. Ibu itu, ya, sudah keluar dari Islam karena ibu berbeda dengan saya." Naudzubillah. Ini terjadi. Maka jaga anak-anak kita. Carikan sekolah-sekolah yang pemahamannya benar. Bayangkan betapa kagetnya seorang ibu sudah mengeluarkan uang banyak, pulang-pulang anaknya punya pemahaman bahwa di luar daripada kelompoknya adalah sesat, boleh diambil hartanya. Bahkan kisah nyata, saya dikisahkan langsung oleh kawan saya sendiri. Dulu ketika dia kuliah di salah satu kampus umum. Sama-sama. Ya, artinya pemikirannya lurus lah, baik lah, ya. Kemudian tiba-tiba dia punya pemikiran bahwa di luar daripada kelompoknya adalah sesat. Bahkan harta ibunya dia ambil. Ya, uang bapaknya dia ambil. Ya. Bahkan menganggap bapaknya bukan bapaknya lagi, ibunya dengan bukan ibunya lagi, dan ini terjadi. Ya. Dan biasanya orang seperti ini sulit untuk kita obati, kecuali apa? Dengan menghilangkan syubhat yang ada di pemikirannya. Maka jaga keluarga kita, bapak-bapak sekalian, dari pemikiran yang sesat seperti ini. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Bahkan al-muslim akhul muslim, ketika saudara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mereka saudara kita. Ya, saudara kita selama mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak boleh kita tumpahkan darahnya, apalagi kita rendahkan kehormatannya. Ya, ini semua di antara penyebab-penyebab yang dapat menjadikan persaudaraan dan ukhuwah di antara kita menjadi apa? Rusak. Baik. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, anna hadzal hadits al-'azim yanbaghi lil insani an yasira 'alaihi fi muamalatihi ikhwanah. Li'annahu yatadamman tawjihat 'aliyah minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang bisa kita dapatkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentang pentingnya kita bermuamalah dengan saudara muslim kita. Kemudian yang kedua, larangan untuk berbuat hasad kepada saudara muslim kita. Nah, ada di dalam Islam selain daripada hasad. Nabi SAW mengatakan apa? La hasada illa fisnatain. Tidak dikategorikan sebagai hasad pada 2 keadaan. Yaitu hasad kepada orang yang memiliki harta, yang dia gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, maka kita boleh hasad kepada orang tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang yang berilmu. Ketika Allah berikan kepada seorang ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, boleh kita hasad kepada dirinya, ya Allah, saya ingin seperti dirinya. Nah, ini bukan hasad, ini namanya apa? Ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Ghibtah itu adalah kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu pada saudara kita. Itu ghibtah. Contoh, tadi Bapak punya tetangga, punya saudara, punya mobil baru. Kemudian, ya Allah, si fulan sudah beli mobil lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya mobil seperti si fulan. Dan mudah-mudahan mobilnya si fulan makin banyak dan saya pun bisa dapat mobil seperti si fulan. Ini boleh atau tidak? Boleh. Apalagi kita hasadnya, ghibtahnya kepada orang yang punya harta, hartanya dipakai untuk apa? Bersedekah di jalan Allah. Kemudian antum bilang, ya Allah, kapan saya bisa seperti si fulan? Masya Allah, mobilnya banyak, rumahnya bagus, ya, istrinya 1, ya, istrinya 1, tapi soleha misalkan. Ya Allah, kapan saya bisa seperti dia? Mudah-mudahan kalau saya bisa seperti fulan, saya pun pengen bersedekah seperti si fulan. Ini boleh. Ini namanya apa? Ghibtah. Atau kita lihat, masya Allah, kita lihat ada seorang ulama, ya, yang alim, yang rabbani. Kemudian kita bilang, ya Allah, saya pengen anak saya seperti si fulan, ya Allah. Mudah-mudahan si fulan, ulama fulan, ilmunya makin tambah, makin berkah, anak saya pun seperti beliau. Ini boleh atau enggak? Boleh. Ya, ini boleh. Ini namanya apa? Ghibtah. Kemudian ada pertanyaan, apakah, ya, seseorang punya keinginan untuk lebih daripada saudaranya dibolehkan atau enggak? Ya, biasanya ada orang itu pengen selalu lebih dari orang lain. Itu termasuk hasadnya? Ini tidak termasuk. Karena ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu ingin apa?
ingin lebih. Yang penting kita jangan sampai ada niatan bahwa nikmat yang ada pada saudara kita hilang. Karena tabiat manusia biasanya lihat, ya terutama mungkin dalam masalah ilmu, si fulan masya Allah, ya kalau ujian nilainya tinggi terus, saya pun pengen seperti dia. Si fulan masya Allah, ya hartanya makin meningkat, saya pengen seperti si fulan. Tidak apa-apa, ya ini fastabiqul khair, tapi dalam kebaikan. Ya, ini dibolehkan. Sebagaimana dalilnya adalah dalil Ibnu Umar. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Nabi memberikan tebak-tebakan kepada para sahabat. Tahukah kalian sebuah pohon yang perumpamaannya perumpamaan seperti seorang Muslim? Di situ berkumpul para sahabat senior, termasuk siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar termasuk junior, masih muda. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian pohon apa yang dipermisalkan seperti permisalan seorang Muslim? Ya, kemudian para sahabat senior ada yang bilang pohon ini, pohon itu. Kemudian di hatinya siapa? Ibnu Umar mikir, ini kayaknya pohon kurma. Ya. Ya, dibilang pohon kurma, tapi dia nahan. Kenapa nahan? Ya, ini adab juga, di antara adab ketika kita bicara dengan yang senior, yang lebih tua di antara kita, ya, biarkan mereka ngomong duluan. Ya, maka Ibnu Umar merasa canggung kalau saya ngomong, saya ngedahuluin para senior. Kemudian ketika akhirnya semua diam, kata Nabi bahwa yang dimaksud pohon tersebut pohon kurma. Akhirnya kata Ibnu Umar, nah ini coba kalau saya ngomong tadi. Artinya apa? Kalau saya ngomong pasti secara kedudukan, masya Allah Ibnu Umar anak kecil tapi bisa jawab pertanyaan yang seperti ini. Ini kan tabiat tabiat manusia. Saya pengen sebenarnya kalau tadi saya jawab benar, mungkin orang-orang akan saya melebihi mereka dalam sisi pengetahuan ini. Nah, ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Nah, kemudian, Ustaz, bagaimana kalau sekiranya tiba-tiba timbul perasaan hasad? Ya memang setiap kita, saya sampaikan tadi, hasad ini menjangkiti semua orang. Memang susah, Pak. Ya, jangankan sesama ya orang-orang yang awam, bahkan para penuntut ilmu, para ulama, mungkin ada hasad dengan satu yang lain. Mungkin hasad kita berbeda-beda. Mungkin antar ulama hasadnya dari sisi ilmu, ya. Atau mungkin ya bisa jadi hasad muncul ketika dia lihat punya jamaah banyak, dia sejamaahnya sedikit. Ini terjadi pada beberapa para ulama, ya. Ketika melihat kok jamaah si fulan banyak, kok jamaah dia sedikit. Ini syaitan datang selalu mencari-cari celah di mana kita bisa hasad di situ. Ya. Maka bagaimana kalau sekiranya timbul rasa hasad kepada diri kita, kemudian kita lawan? Apakah ini kita berdosa terhadap ini? Maka jawabannya kita tidak berdosa. Ya. Namun ini mengurangi kesempurnaan iman kita. Ya. Artinya begini, misalkan Bapak tiba-tiba muncul hasad pada saudara. Si fulan masya Allah, ya, rumahnya udah 10 tingkat misalkan. Ya. Kemudian timbul, mudah-mudahan kemudian, ini hasad. Tidak, saya lawan. Tidak, saya nggak boleh hasad. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi rumahnya. Antum lawan, maka antum tidak berdosa. Ya, antum tidak berdosa. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara cara untuk menghilangkan hasad adalah mendoakan keberkahan pada nikmat yang ada pada saudara kita. Maka lenturkan lisan kita dan hati kita untuk selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Karena itu diantara penyebab menghilangkan rasa hasad. Dan juga setiap kita melihat ada kelebihan nikmat pada saudara kita, ucapkan apa? Masya Allah, Tabarakallah. Karena Nabi mengatakan apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri saudara kalian, falyubarik fihi, maka hendaklah kalian mendoakan keberkahan. Ya, lihat si fulan punya mobil baru, Masya Allah, Tabarakallah, alhamdulillah, Bapak sudah punya mobil baru. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. Tenang hati kita, Pak. Ya, ini nasihat juga untuk para ummahat, para ibu-ibu. Biasanya hasad itu lebih sering menjangkiti para wanita, terutama yang berkaitan dengan masalah harta. Sehingga yang terjepit siapa? Suaminya. Tuh, Pak, gitu kan. Masa tetangga kita diem aja di rumah, mobilnya udah 2, kamu udah jarang di rumah, motor pun cuma 1, kan begitu. Ya. Nah, suami ingatkan. Suami ingatkan, iya Bu. Si fulan alhamdulillah dapat rezeki, maka kita doakan keberkahan. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita seperti dia. Nah, gitu kan. Tenang sudah hidup kita. Ini biasanya ibu-ibu yang nekan. Tuh Pak, udah. Yang pusing siapa? Suaminya. Nah, ingatkan.
Ya, ingatkan kepada istri kita, jangan sampai hasad kepada saudara muslim kita. Ingatkan bahwa setiap kita masing-masing rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jangan sampai ibu-ibu menjadi penyebab suami ibu terjatuh kepada sesuatu yang haram karena hasad yang ada pada diri kita. Akhirnya apa? Suami dipaksa, pokoknya kamu jangan pulang sebelum bawa mobil seperti tetangga kita. Nah, bingung nyarinya di mana kan? Iya, kalau banyak mobil yang model begitu, kalau nggak ada kan susah, Pak. Ya, jangan pulang kamu ke rumah, ya, sampai kamu bisa bawa seperti apa yang ada di tetangga kita. Wah, bingung kita kan? Nah, ini penting, ingatkan. Ya, ingatkan pada istri kita bahwa tidak harus apa yang dimiliki orang lain harus ada pada kita. Ini penting, ya. Jadi ibu-ibu penting jangan sampai menjadi penyebab suami kita jatuh kepada haram. Berapa banyak, Pak? Para suami yang gajinya itu nggak berseri sebetulnya, ya, udah berapa nolnya di belakang itu banyak. Tapi akhirnya ujungnya korupsi juga. Kenapa? Bisa jadi karena desakan istrinya. Suaminya masuk penjara, istrinya di rumah. Kan? Hati-hati. Ya. Nah, ini penting Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Hasad ini memang penyakit luar biasa. Dan para ulama mengatakan sampai kapanpun orang yang hasad itu tidak akan pernah bahagia hidupnya. Dan gak akan pernah tenang hidupnya. Gimana mau tenang? Panas terus. Lihat depan, makin maju, lihat pinggir makin maju, kanan maju, belakang maju, bingung dia. Suaminya lah yang ditekan terus sama dia. Gimana suaminya mau betah di rumah? Ya. Ah, maka pentingnya kita ngaji bareng. Ya. Kalau mungkin antum yang nyampain, gitu kan. Tapi kalau antum bawa ke kajian tuh, ustadznya bilang begitu. Ya, besok-besok bawa istrinya sekalian. Ya, ikut ngaji juga. Biar mereka apa? Saling memahami. Ya. Nah, inilah pentingnya kita sama-sama bertawun alal birri wa taqwa. Naam. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang berkaitan dengan hasad, bahwa hasad itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, ini ingatkan juga. Nah, ibu-ibu ingatkan. Ibu-ibu, kalau hasad ini sifatnya siapa? Orang Yahudi. Sama bapak-bapak juga. Ingatkan bahwa hasad ini sifatnya orang-orang Yahudi. Makanya bapak-bapak sekalian, di antara perkara yang menjadikan orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi karena apa? Hasad. Dia berharap bahwa Nabi yang terakhir keluar dari Bani Israel. Ternyata keluar bukan dari kelompok mereka. Padahal mereka tahu Nabi itu apa? Benar Nabi terakhir. Tapi karena hasad mereka, iri, dengki, hasad, tidak mau. Lihat, bukankah penyebab pertama, dosa pertama yang ada di muka bumi ini karena apa? Hasad. Bukankah yang tidak menjadikan jin tidak mau apa? Sujud kepada Adam di antaranya hasad dan kesombongan. Kok bisa? Saya yang diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, saya harus sujud kepada Adam. Kan ada apa? Iri dengan nikmat yang ada pada Adam. Hasad, dengki, iri, sombong. Udah. Ya, lengkap sudah. Ya, menjadikan kita semakin tidak tenang hidup kita. Taib. Makanya sebagian sini wal hasad yadurru sahibahu. Hasad itu akan membahayakan pelakunya. Li'annal hasid la yabqa masruran. Orang yang hasad enggak akan pernah bahagia hidupnya. Wal iyadu billah. Ya. Inna'amallahu 'alal ibad, ya. Kalau Allah kasih nikmat kepada seorang hamba, enggak suka dan enggak suka. Dan yang paling berbahaya adalah ainul hasad. Ya. Dan ini juga nasihat untuk saya dan kita semua. Kalau kita juga punya sesuatu yang menakjubkan, dah harus juga kita pamer-pamer ke orang. Karena ini akan menjadikan pintu celah orang hasad kepada kita. Nah, sekarang kan ya musimnya di mana kita dapat nikmat kita share. Ya, biar orang lihat, wah saya lagi makan di kafe ini. Iya, antum bahagia. Nah, ini juga nasihat buat saya dan kita semua. Biasanya kita ketemu ada grup keluarga, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di dalam keluarga itu kan pasti secara kedudukan finansial beda-beda. Ada yang mungkin secara finansial tinggi, ada yang biasa, ada yang sedang. Kemudian antum yang mungkin termasuk orang-orang yang finansialnya tinggi. Antum jalan sana, jalan sini, kemudian antum upload di grup keluarga. Oh, saya lagi jalan di sini, jalan di sana. Iya, kalau keluarga antum sama seperti antum, bisa menyadari, ente pergi ke sana, saya juga di sana. Coba orang-orang yang mungkin di keluarga kita ada yang secara finansial biasa, kemudian dia bilang, enak banget ya jadi si fulan. Awalnya begitu, kemudian timbul hasad. Ya, semoga naudzubillah di perjalanan dia kecelakaan misalkan. Naudzubillah bisa jadi.
Ya. Dan ini pernah terjadi pada seorang sahabat. Ya. Pernah suatu hari, saya lupa nama sahabat tersebut, belakangnya Al-Hunayf, saya lupa namanya. Ya, pernah suatu hari dia sedang mandi di sebuah telaga, ya, atau sebuah wadi, danau, apa namanya? Ya, sedang mandi. Kemudian ada sahabat yang lain melihat, ternyata badannya itu laki-laki, padahal badannya itu putih, ya, bersih. Kemudian tiba-tiba dia mengagumi nikmat yang ada pada saudaranya dengan mengatakan, kalau bahasa kita, putih banget kulitnya, ya, tidak pernah saya melihat seorang laki-laki yang kulitnya putih seperti seorang wanita kecuali dia. Tiba-tiba sekaligus laki-laki tersebut sakit, ya, jatuh sakit, ya, kena ainul hasad. Kemudian dilaporkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, ala yaktul ahadukum akhah, apakah salah seorang di antara kalian ingin membunuh saudara muslim yang lainnya? Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaklah doakan keberkahan. Makanya bapak-bapak sekalian, di antara doa ketika kita datang ke walimah, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Kenapa doanya kita minta keberkahan? Ada yang tahu jawabannya apa? Kenapa doanya barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kehidupanmu. Wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Karena di acara walimah, di acara pernikahan, itu acara yang memang mengakibatkan timbul hasad orang kepada orang tersebut. Coba antum lihat pengantin, ganteng, cantik misalkan, kemudian muncul, kok ganteng banget itu si siapa? Calonnya, bajunya bagus banget gitu kan? Kemudian kita lihat acaranya, Masya Allah, ini acaranya bagus banget, makanannya enak banget. Ya kan? Karena memang di situ terbuka pintu-pintu orang akan hasad. Ya? Maka di situ kita doakan apa? Keberkahan supaya langgeng kehidupannya. Belum lagi mungkin yang hasad, ya. Dulu pernah dia pengen khitbah laki-laki wanita tersebut, kemudian ternyata ditikung sama ikhwan yang lain. Makin hasad dia kan? Datang ke pernikahan kemudian dia bilang, wah, muncul hasad dalam dirinya. Maka doakan apa? Barakallahu laka wa baraka. Bahkan kadang ainul hasad ini diri kita ini betul-betul dapat membahayakan orang lain. Ini kisah nyata. Nggak tahu saya pernah ceritakan belum di sini atau di majelis yang lain. Ya, kalaupun sudah, pengingat lagi ya. Satu kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu dosen kami, ya, beliau seorang profesor di bidang tafsir. Saya ingat sekali dia ketika ngajar tentang salah satu tafsir di dalam ayat Al-Quran, beliau membaca tentang hasad. Dosen kami ini, syekh kami ini buta matanya, Pak. Buta. Ya. Tapi Masya Allah, profesor ya. Kemudian karena beliau buta, ya memang butanya tidak mau syekh, seorang dosen, tetap harus belajar kan, murojaah ketika akan mengajar atau menyampaikan kajian. Maka beliau itu punya asisten murid beliau yang memang membacakan. Ya. Saya dulu punya kawan juga, kawan dekat ketika masih kuliah. Ya, beliau buta, tidak buta tapi udah bisa lihat secara, kalau mau melihat tuh betul-betul ditempelkan ke mukanya. Maka setiap mau ujian biasanya saya bacakan. Ya, jadi dia, Masya Allah, memang Allah berikan matanya buta tapi selesai 30 juz, Masya Allah. Ya, saya baca itu baru baca satu hadis, saya belum hafal, dia sudah tidur duluan. Udah hafal. Ya, kita bacain. Nah, itu seperti itu, dia bacakan. Nah, pernah satu hari beliau punya perpustakaan di dalam rumah. Kemudian si asistennya itu sedang bacain kitab. Ya, syekhnya lagi dengerin. Tiba-tiba datang kawan yang asistennya ini. Datang, ya, kemudian ngobrol lah sebentar. Kemudian kata syekhnya, tolong ambilkan buku di sana. Kebetulan bukunya di pojok sana. Judulnya judul ini. Ternyata si fulan ini asistennya bisa lihat. Oh iya, di sana ya. Ternyata si temannya ini apa? Takjub. Kalau bahasa kita, kok kami, terutama di Timur Tengah. Timur Tengah itu ainul hasadnya tinggi sekali, Pak. Ya, wallahu taala apa penyebabnya, tapi mereka cukup tinggi sekali ainul hasadnya. Bahkan pernah, ya, kawan kami itu cerita ada di satu daerah di Saudi Arabia itu memang ainul hasadnya tinggi. Bahkan pernah seorang ibu, ya, lupa. Jadi acara pernikahan anaknya pakai gaun cantik, kemudian dia kalau bahasa kita, kamu cantik sekali, terlalu berkaguman sampai anaknya apa? Jatuh pingsan. Ya, jatuh pingsan. Ya, dikarenakan ainul hasad. Artinya apa? Bahwa ainul hasad itu hak. Kenapa saya katakan ini? Karena Nabi yang mengatakan, ya, bahwasanya ainul hasad itu betul adanya. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, kata Nabi, maka itulah ainul hasad. Maka saya menasihatkan kepada diri saya dan kita semua, ketika ada satu nikmat jangan terlalu kita juga
posting, pamerkan, ya. Apalagi setiap nikmat yang kita dapatkan selalu kita posting. Sehingga apa? Ini juga membuka pintu orang menjadi hasad kepada kita. Kalau sudah hasad, naudzubillah, mungkin ada hasad kepada keluarga kita, anak kita, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita juga menjaga agar orang tidak hasad kepada kita, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita pekan yang akan datang masih pada pembahasan ini, karena masih ada pembahasan ma yustafadu minal hadis, dalam hadis ini yang cukup panjang, ya insyaallah kita selesaikan nanti di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Baik. Nah, ini pertanyaan yang baik. Tentu bai'un najash dengan jual beli secara lelang ini berbeda. Ya. Bai'un najash terlarang, lelangnya benar. Ya, ada juga lelang yang memang sudah mainan orang dalam. Ya. Udah lelang ternyata sudah pesanan. Ya. Orang suruh apa? Suruh nawar sampai yang tinggi, ya. Ternyata ada orang dalam yang bermain. Ini enggak boleh. Tapi secara hukum asal lelang itu dibolehkan. Ya, jadi berbeda lelang dengan apa? Hasad. Nah, ini akan terlarang ketika lelangnya tadi ada kerjasama antara penjual dengan apa? Orang dalam tadi. Ya, atau ada orang yang ingin menguntungkan siapa? Penjual. Ini nggak boleh. Lelang seperti ini nggak boleh. Jadi kalau lelangnya murni, siapa yang memang sampai pada harga tertinggi dia boleh mengambil, boleh atau tidak? Boleh. Ya, selama tidak ada kecurangan dalam hal tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang yang bertakwa selalu dalam ketenangan hati. Bagaimana menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harapan? Ya, menggabungkan antara al-khauf war roja. Karena saya banyak rasa takut dan cemas dalam banyak hal. Apakah ini tandanya saya bertakwa? Apakah ini tandanya takwa saya sangat kecil? Mohon pencerahannya. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul bahwa kita diperintahkan untuk menggabungkan antara al-khauf war roja. Ya. Apa itu khauf? Rasa takut yang timbul karena keimanan yang ada dalam diri kita. Ya, kita takut terhadap azab kubur, takut terhadap api neraka, takut terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Itu diharuskan. Supaya apa? Dengan rasa takut itu memunculkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita takut terhadap neraka, maka akan apa? Rajin ibadah. Betul atau tidak? Yang kedua, harus banyak berharap. Apa yang kita harapkan, apa yang ada di sisi Allah. Kalau orang selalu berharap bahwa apa yang saya lakukan, berharap mendapat pahala dari Allah, apa yang saya lakukan, berharap mendapatkan surga dari Allah, itu diperbolehkan. Bahkan itu disarankan. Kita harus memiliki al-khauf war roja. Ya. Kemudian beliau mengatakan, karena saya banyak rasa takut dan cemas. Nah, rasa takut dan cemas ini, takut yang mana dulu nih? Cemas yang mana dulu nih? Ya. Kalau rasa takutnya tadi, takut kepada Allah, takut adab neraka, takut adab kubur, itu bagus. Karena itu akan memunculkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, cemas ini cemas yang mana? Karena ada orang cemas dan ada orang was-was. Ini bisa jadi penyakit juga. Ya. Jadi saya nggak bisa jelaskan ini cemasnya cemas yang mana nih, ya? Takutnya takut yang mana? Kalau takutnya adalah takut sesuatu yang memang mengakibatkan dia takut dari adab Allah, ini terpuji. Tapi kalau takutnya yang pernah kita jelaskan, ya, takut yang berlebihan, sedikit-sedikit takut, atau bahkan takut yang berlebihan yang sampai ya menjadikan seseorang menghambakan kepada orang lain, ini justru tidak terpuji, bahkan ini terlarang. Apakah ini tanda takwa yang saya sangat kecil? Ya dilihat saja. Karena takwa itu efeknya adalah kepada kehidupan kita. Kalau kita semakin takut kepada Allah, berarti kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah apakah termasuk hasad orang yang dalam beribadah sering menyalahkan orang lain dan sering dirinya merasa benar,
tanpa memberikan penjelasan ilmu. Ini hasad bukan? Hasad bukan? Antum kan sudah belajar, hasad itu apa? Nah, ini masuk hasad nggak? Nah, ini tidak termasuk hasad, tapi ini lebih kepada sombong, takabur, merasa dirinya paling benar, merendahkan orang lain, apalagi dia menyalahkan orang lain tanpa berdasarkan ilmu. Makanya Nabi SAW ketika mendefinisikan makna al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ya, bahwa sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini yang merendahkan orang lain. Sedikit-sedikit menyalahkan orang lain tanpa didasari dengan ilmu, apalagi tanpa menjelaskan dengan penjelasan. Ini nggak boleh. Kalaupun kita ingin memperbaiki, ingat bukan menyalahkan tapi memperbaiki. Kalau menyalahkan salah, ya, orang sudah salah disalahkan lagi, ya, harusnya apa? Memperbaiki. Jadi ini masuk ke dalam kategori sombong, apalagi kebenarannya tanpa didasari dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.